Eh, saya di PHK dari perusahaan di mana saya kerja. Jadi ternyata kegagalan itu adalah anak tangga menuju pintu kesuksesan. Karena anak-anak muda sekarang susah banget mengakses lapangan kerja. Buka lowongan 1.000, yang daftar 100.000. Dan regulasi ini jangan yang mempersulit, tapi yang mempermudah. Kalau nggak bisa ngebantu, ya jangan dipersulit. Bisnis yang paling menjanjikan Tahun ini ya. tahun ini. Pak Sandiaga Uno, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak untuk Terima kasih Chelsea. ngobrol sama aku. Jujur banget Pak, saya grogi banget sebenarnya ngobrol sama Bapak. Aku grogi banget. Tarik nafas. Tarik nafas. Iya, Usah. grogi banget. Tapi aku mungkin punya beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain ke Bapak. Mewakilkan para Gen Z yang nonton YouTube aku pada hari ini. Yang pertama Pak, Bapak kan maksudnya sudah terkenal sukses di bidang bisnis, lalu juga di pemerintahan. Tapi kalau bisa tarik balik lagi ke kronologis kisah Bapak, kisah hidup Bapak, apa sih turning point dari hidup Bapak yang akhirnya membuat Bapak decide to go to this life path? Saya di PHK. Oke. Jadi di krisis tahun 97. You were minus 4 years old. I was minus 4 years old. Saya di PHK dari perusahaan di mana saya kerja. Dan setelah itu kan ada krisis keuangan Asia. Dan disitulah saya mengalami titik terendah di hidup saya, di mana saya pivot, terpaksa entrepreneurs by accident. Secara kecelakaan saya menjadi seorang entrepreneur, memulai usaha karena tidak bisa mencari peluang kerja. Dan akhirnya saya belajar bahwa PHK itu jalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa mengubah kuadran hidup saya. Dari tadinya pencari lapangan kerja, penerima gaji bulanan, menjadi seorang pengusaha yang justru menciptakan penghasilan bagi karyawan-karyawannya. Jadi ternyata kegagalan itu adalah anak tangga menuju pintu kesuksesan. Dan saya melihat bahwa krisis tahun 97-98 itu yang merupakan titik terendah adalah justru batu loncatan bagi saya untuk sekarang membangun usaha sendiri. I see. Tapi Pak, kalau misalnya ngomongin soal batu loncatan dan juga masa muda, sekarang ini kan banyak banget Gen Z yang punya pemahaman takut banget. Mereka semua sibuk untuk ngomongin work-life balance. Takut nih kalau misalnya work terlalu hard, life-nya jadi nggak balance. Atau mungkin sibuk menghabiskan waktu di masa muda, takut juga work-nya nggak balance. Nah, menurut Pak Sandi sendiri, gimana sih seharusnya yang benar itu seperti apa? Di generasi saya ya, saya kan generasi X. Itu nggak ada luxury work and life balance. Nggak ada ya, oke. Untuk dapat work aja udah bersyukur banget. Oke. Dimana kalau kita dapat anugerah sebuah peluang usaha, itu kita go all out. Saya ingat, ini rumah pertama saya nih. Kita titik ini nih, ini rumah pertama saya. Yang sekarang sama Mbak Nur dijadiin kafe. Saya ingat berangkat itu jam 5 pagi, pulang ke rumah ini, kalau masih di bawah jam 12 itu alhamdulillah banget. Sehari itu tidur mungkin 4 jam. Dan pernah ada satu kesempatan di mana kita lagi ngejar satu mergers and acquisitions, itu M&A transaction, itu nggak pulang 3 hari. Di kantor 3 hari berarti Pak? Di kantor 3 hari. Jadi saya ngelihat bahwa untuk anak muda yang sekarang kan masa sudah berubah. Dan kita sekarang bekerja dengan etos kerja yang berbeda. Untuk anak-anak muda, berikanlah yang terbaik. Karena work and life balance itu penting. Tapi kegagalan dalam usaha itu juga penting. And fail early to learn early. Dan begitu kita sudah mendapatkan knowledge-nya, dan kita bisa membangun suatu kontribusi yang nyata bagi sekeliling kita, maka disitulah sejatinya work and life balance. Tapi apakah failure itu necessary, Pak? Sangat necessary. Tidak ada kesuksesan tanpa failure. Failure itu merupakan anak tangga menuju kesuksesan. Dan buat saya setiap failure itu kita bisa
menambah skill kita, menambah keterampilan kita, menambah jaringan kita, menambah pengalaman kita. I see. Tapi kalau considering, ini pertanyaan personal dari aku sih Pak. Kalau considering the current situation dengan mungkin yang sering jadi problem sekarang buat anak muda kan lapangan pekerjaan mungkin tidak sebanyak itu, tapi banyak yang udah kuliah tapi mungkin nggak bisa dapat kerjaan atau gimana. Itu menurut Bapak sendiri gimana sih cara menanggulanginya? Dan apakah mindset-nya kayak perlu diperbaiki atau apa nih? Entrepreneurship dan Gen Z ini cocok banget sama entrepreneurship. Jadi kalau dia ngomong mengenai creativity, Gen Z, entrepreneurship is the key. Oke. Kalau kita ngomong work-life balance, entrepreneurship also is the solution. Karena kalau kita seorang entrepreneur, kita ngatur waktu sendiri. I see. Dan peluang di Indonesia tuh banyak banget. Sebenarnya ya. Peluangnya itu luar biasa. Belum sekarang kita dikasih AI, dikasih teknologi, dikasih alternatif aset, new asset class kata tim bilang kan ada new asset class. Think of crypto as a new asset class. Saya sampai belajar tuh. Terus akhirnya beli Bitcoin. Oke. Alhamdulillah ada untung sedikit. Iya. Dan disitulah kita harus gunakan kesempatan ini untuk peningkatan skill kita. I see. Dan failure itu adalah keniscayaan di balik setiap kesuksesan itu pasti ada many failures, not just one, but many failures. I see. Tapi Pak, kalau speaking about education di Indonesia, karena itu salah satu hal yang saya tertarik juga and I'm very drawn into. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih hal yang paling krusial yang harus diperbaikin di sistem pendidikan supaya generasi selanjutnya itu bisa jadi, ini spesifik mungkin, bisa jadi entrepreneur yang maybe in the future menciptakan lapangan kerja buat banyak orang? Saya melihat sistem pendidikan kita ini, karena saya dari keluarga pendidik ya, I'm the first entrepreneur in my family. Ibu saya itu seorang kepala sekolah, ibu saya seorang guru, paman saya Profesor Arif Rahman. Okay. Jadi pendidikan ini harus mendidik problem solving. Okay. Dan tadi saya nyontek dari Chelsea critical thinking, di mana kita harus membangun creativity. Dan juga kita jangan hanya hafalan dulu. Selama ini kan saya belajar ngafal dan ngafal. Padahal kalau kita diajarin problem solving, diajari untuk critical thinking, kita harus menyiapkan diri. Karena di dalam kenyataan hidup itu nggak menghafal. Betul. Tapi hidup itu adalah bisa memberikan solusi dan memberikan kontribusi. Jadi saya melihat bahwa entrepreneurship itu harus dikenalkan secara dini. Bagaimana mereka juga belajar jatuh bangun. Bahwa di dalam kehidupan itu nggak semuanya honky-dory. Dan di sistem pendidikan kita itu juga harus lebih banyak link and match keterampilan. Dan model pendidikan ini saya challenge ya sekarang ya. Karena terutama pendidikan tinggi ya. Apakah model lulus high school, terus masuk 4 tahun di universitas, lulus, terus kerja sampai umur 60, terus retire is the right model? Menurut saya enggak. Mungkin lulus SMA, nggak langsung kuliah, kerja dulu. Kerja dulu 2 tahun. Setelah 2 tahun, baru kuliah. Kuliahnya juga nggak 4 tahun. Mungkin kuliahnya 2 tahun. Dapetin dulu diploma. Atau dapetin dulu semacam certificate. Kerja lagi. Habis itu tambah lagi 2 tahun baru dapat degree. Setelah itu dia kerja dulu 10 tahun dan balik lagi setiap 3 tahun retooling. Karena sekarang ini dengan teknologi yang cepat berkembang, kita harus retool. Saya ini sekarang kan setelah dari pemerintahan 10 tahun, saya balik sekolah lagi. Saya belajar lagi dan saya ngajar supaya kalau kita ngajar kan kita otomatis jadi belajar. Nah, ini yang menurut saya jadi peluang di sistem pendidikan kita. I see. Tapi kalau dari pengalaman Bapak nih, kalau ngomongin soal bisnis, apa sih indikator utama yang menentukan sebuah bisnis itu bisa bertahan lama sama yang cuman seasonal aja? Yang bertahan lama itu yang bisa berkontribusi nyata. Yang bertahan lama itu yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Yang bertahan lama itu yang terus berinovasi. Karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang gagal beradaptasi dan berinovasi itu punah mereka.
kuncinya value creation. Selama kita terus menambah nilai, dan kuncinya pertambahan nilai itu selain dari inovasi dan adaptasi adalah kolaborasi. Disinilah bukti nyata dari sebuah bisnis itu sustainable, bertahan, berkelanjutan. I see. Tapi kalau ngomongin sektor bisnis masa depan, Pak, menurut Bapak sendiri, apa sih sektor-sektor yang mungkin bisa jadi jagoan untuk in the next 5-10 years gitu? Di Indonesia Indonesia. dan di global itu ada 3 pilar yang selalu saya sampaikan. Yaitu satu pilar adalah new economy. New economy itu kita bicara mengenai teknologi dan investasi di ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economy. Jadi new and renewable energy, kita lihat sekarang dengan AI dan lain sebagainya, itu salah satu pilar. Pilar kedua adalah health. Di mana sekarang kita bicara mengenai longevity, kita bicara mengenai promotif preventif dari kesehatan kita. Saya baru investasi di sebuah perusahaan yang menganalisa dan sintesa data-data yang kita kumpulkan di smartwatch kita. Sehingga pada satu saat nanti ini bisa mendorong sebuah produk-produk keuangan asuransi misalnya yang lebih terjangkau, karena semakin kita banyak berolahraga mestinya premi asuransi kita semakin rendah. Jadi health ini juga akan sangat penting. Dan menurut saya yang ketiga setelah new economy dan health adalah bagaimana kita bisa berinvestasi di masa depan Gen Z. Dimana kalau kita buka akhirnya bisnis yang digeluti oleh Mbak Chelsea, yaitu bisnis pendidikan. Jadi bisnis pendidikan ini menurut saya akan bertransformasi dan terbukalah peluang-peluang di sektor pendidikan, mulai dari pendidikan yang dasar sampai dengan pendidikan tinggi, tapi peluang terbesar itu justru di pendidikan keterampilan. Pak Sandi kan sering bicara soal Indonesia Emas 2045. Kalau menurut Bapak, apa sih peran para Gen Z dan juga anak muda yang bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 tadi? Game changer. Jadi anak muda itu adalah game changer. Karena sekarang kita nggak bisa main dengan sets of rules dan sets of competencies di tahun 80-90 maupun awal 2000. Sekarang kan kita udah di 2025. Gen Z ini 68% penduduk Indonesia ini adalah usia produktif, bonus demografi dan lain sebagainya, dan sebagai agent of development-nya itu adalah Gen Z. Jadi kalau Gen Z-nya ini sekarang punya problem solving skills, punya critical thinking mindsets, itu dia bisa bukan mencari lapangan kerja aja, tapi menciptakan lapangan kerja. Entrepreneurship ini adanya itu di Gen Z dan cocok banget dengan requirement mereka yang work-life balance, dengan nggak mau kerja sama orang lain. Kita hanya ingin kerja saat kita happy, mental health issue, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Indonesia Emas ini akan dicapai kalau anak-anak mudanya bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha. Tapi kalau menurut Bapak, bentuk support apa sih yang paling efektif dari pemerintah supaya bisnis anak bangsa tuh bisa survive dan terus berkembang lagi ke masa depan? Saya 10 tahun di pemerintahan kan, dan sekarang saya di sektor swasta, ini habitat saya, dan DNA saya kan entrepreneur. Pemerintah ini banyak sekali tantangannya per hari ini. Dan saya banyak berdoa buat Pak Prabowo dan menteri-menterinya supaya bisa mengatasi banyak tantangan ini. Karena pemerintah ini anggarannya terbatas. Pemerintah ini banyak tantangan dari segi geopolitik, perang tarif, juga kita bicara mengenai biaya hidup yang semakin tinggi, lapangan kerja. Saya inginnya pemerintah ini fokus kepada policy making, kepada kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Karena anak-anak muda sekarang susah banget mengakses lapangan kerja. Buka lowongan 1.000 yang daftar 100.000. Buka lowongan 500 yang daftar 50.000. Pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem dengan regulasi dan kebijakan yang kondusif. Dan pemerintah seandainya ada anggaran yang lebih,
menciptakan program-program pelatihan dan pendampingan bersama dengan dunia usaha untuk menciptakan talenta-talenta yang sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Makanya bisnis pendidikannya itu sangat memiliki potensi yang baik. Dan regulasi ini jangan yang mempersulit, tapi yang mempermudah. Kalau nggak bisa ngebantu, ya jangan dipersulit. Ini yang terakhir dari saya, Pak. Kalau misalnya Bapak bisa kasih satu pesan khusus buat anak muda Indonesia, terutama sama yang masih bingung ke depannya mau ngapain, lagi quarter life crisis, apa sih yang mau Bapak sampaikan? Dulunya tuh midlife crisis ya. Sekarang jadi quarter. Makin lama makin mundur, baru Pak. nih quarter life crisis nih. Midlife crisis dulu saat kita sudah mencapai sebuah pencapaian yang tinggi, terus kita mulai mencari jati diri. Iya. Ini quarter life crisis ini baru mulai kerja gitu. Kok udah krisis gitu. Udah krisis, iya. Jangan menyerah. Karena Gen Z ini adalah generasi yang memiliki satu reality, yaitu kalian semua adalah digital native. Jadi lahir itu udah punya teknologi yang ada di sekitar kita. Jadi waktu saya memulai usaha, tools yang saya miliki hanya email. Sekarang kalian nggak akan mengenal apa yang namanya fax machine. Kalian nggak akan mengenal. Saya kemarin ini sampai kaget gitu, karena ada satu bank yang lumayan jadul gitu, minta, oh Pak Sandi, kita ngirim dokumen, harus di print dan ditandatangan, habis itu di scan, terus dikembalikan ke kita. Di rumah anak saya yang Gen Z ini di New York, dia nggak punya printer, dia nggak punya scanner, dan kalau tanda tangan itu bolpen yang selain daripada bolpennya nggak ada yang hidup gitu. Bolpennya semuanya buat bolpennya tablet. semuanya yang buat tablet gitu. Jadi saya melihat bahwa kalian ini punya peluang dengan teknologi, dengan sustainable economy, kalian bisa banyak menciptakan kesempatan, dan sukses itu nggak pernah ada yang instan. Itu proses yang panjang, dan saya meyakini Gen Z Indonesia, walaupun banyak yang menyampaikan ini generasi strawberry dan lain sebagainya, tapi kalian akan membawa Indonesia menjadi negara maju di 2045. Saya yakin. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin sebelum penutupan, aku mau kasih pertanyaan yang quick answer. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Pertanyaan lucu ya. Pertanyaan pertama, Pak Sandi. Kalau lagi penat dengan kerjaan, biasanya Bapak ngapain buat recharge energi? Lari. Lari, oke. Pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling Bapak sesali dalam hidup apa sih? I have no regrets. I have no regrets. No regrets. Because everything happened for a reason. For a reason. Dan semuanya itu kan, jangankan yang terjadi buat kita. Daun jatuh juga sudah ditentukan sama yang di atas. Buku atau film favorit Bapak apa sih? Buku Man of Honor, buku tentang William Surajaya, dan buku tentang Profesor Muhammad Yunus. Kalau film, saya pilih film Indonesia yang super klasik, yaitu film karya Teguh Karya, November 1828. Nice. Pertanyaan sama Badai Pasti Berlalu. Oh, oke. Ada beberapa ya, Pak ya? Selanjutnya, Pak. Kabar gembira terakhir yang Bapak dapatkan apa sih, Pak? Good news, apa good news? Yang terakhir ini? Iya, terakhir. Ya, ini hari Sabtu ya. Iya. Tadi pagi saya menang main basket. Oh, nice. Congratulations, Pak. Main basket. Ada 3 poin sekali masuk. Oke, nice. Main sama siapa, Pak? Main sama teman-teman yang udah di umurnya mendekati 60 tahun. Jadi jangan ditonton. Karena pasti sangat membosankan. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bisnis yang paling menjanjikan tahun ini menurut Bapak apa? Bisnis yang paling menjanjikan? Tahun ini, ya. Tahun ini saya UMKM yang bergerak di kuliner yang hits dengan harga terjangkau. Oh, oke. Kuliner hits dengan harga terjangkau. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau bisa kasih nasihat ke diri sendiri di umur 20-an, Bapak mau bilang apa?
It's not a race, bro. It's a journey. Oh, nice. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak Pak Sandi udah meluangkan waktunya buat ngobrol sama aku. Aku yakin banget para Gen Z terinspirasi dari cerita Bapak hari ini dan yang pastinya bisa belajar banyak untuk nomor satu, see failures itu not as akhir dari segalanya tapi tempat untuk belajar. Dan selain itu juga untuk punya resilience and to always work hard. Terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih, Chelsea.